Oh, sama Pak Albert. Sugeng dalu, Ibu. Pak. Suaranya putus-putus ya. Suaranya putus-putus ya, Bu? Halo? Ya. Suaranya putus-putus.
Iya. Saya ngomong sebentar. Iya, boleh. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kami akan mengadakan ibadah sabda. Apakah ini sebagai cek sound suara, apakah suara kami bisa terdengar? Terdengar. Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ibadat sabda ini adalah mengenang kepergian Bapak Bonifasius Parmanto sebagai Bapak kami, Eyang kami, dan mungkin teman, sahabat dari Bapak Ibu sekalian. Kita mulai ibadat sabda pada malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan Bu Sri dan Pak Abed. Para saudari yang terkasih, dengan seluruh hati dan budi, marilah kita pada peringatan 7 hari almarhum Bapak Bonifasius Parmanto dipanggil Bapa di surga, kita bersama-sama berdoa, memohon keselamatan bagi arwah saudara kita ini. Marilah kita awali doa kita ini dengan nyanyikan lagu pembuka. Ayo nyanyi. Semula hidupku dalam tangan-Mu, tanah Anda, berteriak ke depan dan penuh harapan. Baik semua telah Kau perbuat di dalam hidupku. Baik menjadikan hidupku Jadikan hidupku Hari semula lah Kau teduh dalam tangan-Mu, dalam rencana Rencana indah Mas penuh harapan. baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amat baik Kau jadikan hidupku. apa yang Kau telah perbuat di dalam semua baik teramat baik jadikan hidup berarti baik semua baik di dalam hidupku. semua baik. Kau kan hidup berarti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut melimpahkan penghiburan iman kepada kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena kita menyadari kedosaan yang ada dalam diri kita, maka marilah kita memohon pengampunan kepada Bapa yang Maha Rahim, sehingga dengan belas kasih-Nya kita dibebaskan dari kedosaan dan kesalahan kita. Marilah kita memohon belas kasih-Nya dan bersama-sama mengakukan kesalahan dan dosa kita kepadanya dan juga kepada sesama kita. Allah yang Maha Rahim, Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku.
Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengasihani kita dan menghancurkan sumber dosa di dalam hati kita. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami percaya bahwa Bapak Bonifasius Parmanto yang telah Engkau panggil pada 7 hari yang lalu, kini telah berdiam di dalam rumah-Mu. Kami percaya kesempurnaannya kini telah terwujud dengan dipersatukannya Bapak Bonifasius Parmanto di dalam kemuliaan surgawi-Mu. Kami mohon, semoga karena persatuan kami dengan Kristus dalam gerejanya, kelak berlanjut dalam persatuan dengan semua saudara seiman di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan, firman-Mu pelita bagi kaki. Bagi kakiku jalanku, firman-Mu kita bagi kaki jalanku, waktu dalamku mengasihiku, aku serta kita bagi kakiku terang baru, iman terang bagi jalan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu,
saudara-saudari, terutama keluarga besar dari Ibu Parmanto yang hadir di tempat ini, juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadat sabda secara online. Pertama-tama saya mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak memanggil orang yang meninggal. Jadi sering kita mengatakan telah dipanggil Tuhan si A, si B, dan segala. Jadi mulai saat ini saya tegaskan bahwa Allah tidak pernah memanggil, ya pada kasus ini almarhum Bapak Parmanto. Tetapi kitalah manusia yang menghadap Allah, menghadap Bapa di surga. Jadi karena keterbatasan manusiawi kita, maka pada saat tertentu kita beristirahat kekal. Jadi sudah tidak hidup lagi. Jadi bukan Tuhan yang memanggil, tetapi keterbatasan manusia yang membuat kita harus meninggalkan dunia ini. Karena Allah kita Allah hidup, Allah yang hidup, jadi bukan Allah orang mati. Kalau toh disebut Allah itu memanggil manusia, dia memanggil untuk suatu kehidupan yang baru. Jadi bukan mematikan manusia, tapi memanggil untuk hidup yang baru. Kemana manusia setelah meninggalkan dunia ini? Ini sering menjadi banyak pertanyaan, dan banyak di antara kita jadi takut untuk menghadap Bapa. Dari sabda Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, bagi pengikut Kristus ada jaminan untuk hidup bersama Allah di surga. Seperti yang dikatakan pada Injil malam ini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan jaminan bagi semua pengikutnya untuk hidup bahagia kekal di surga bersama Bapa dan para kudus di surga. Menurut ajaran gereja yang diambil dari KGK, Katekismus Gereja Katolik, pada saat manusia itu dipanggil Tuhan menghadap Bapa di surga, itu langsung diadili. Apakah masuk surga ataupun masuk neraka. Tetapi bagi pengikut Kristus, seperti tadi saya katakan, kita nggak boleh takut karena jaminan kita hidup di dalam kebahagiaan kekal di surga. Tetapi karena kita di dunia ini melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan kelalaian kita adalah orang-orang yang berdosa, menyadari akan hal itu, jadi tidak bisa langsung masuk ke surga. Maka ada istilah api penyucian. Api penyucian itu sudah masuk surga, cuman masih di pintu gerbangnya. Jadi belum masuk surga. Siapa yang sudah masuk surga? Yaitu orang-orang yang disebut para kudus. Bunda Teresa, Padre Pio, Carlo Acutis, yang anak muda itu, di sini banyak anak muda, teladanilah Carlo Acutis. Jadi menunggu waktu dimurnikan, dibersihkan dari segala dosa-dosa kita selama di dunia ini, di api penyucian. Tapi kalau meskipun kita pengikut Kristus, tidak otomatis bisa saja kita masuk neraka kalau kita di dunia ini tidak pernah mau bertobat dan melakukan banyak kejahatan. Jadi hati-hati, nggak ada
surga itu gratis, tetapi tidak otomatis. Jadi hati-hatilah kita menjalani kehidupan ini supaya kita selalu dalam rahmat dan bersahabat dengan Allah. Jadi caranya bagaimana? Banyak berdoa. Bersahabat dengan Allah itu banyak berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi. Saya sebulan yang lalu memperhatikan Pak Parmanto dan Bu Parmanto itu masih ada di gereja. Syukur saya bilang, masih menyambut tubuh dan darah Kristus. Ekaristi, Komuni Kudus, merupakan pernyataan Allah, terimalah surga. Jadi kalau orang yang menolak Komuni Kudus, dia menolak surga. Kalau di dunia ini kita sudah rindu menerima tubuh dan darah Kristus, itu ada efek setelah kita meninggal. Jadi kita akan disambut oleh Kristus dan dipercepat prosesnya melalui di api penyucian supaya kita bisa langsung menghadap Bapa di surga. Jadi ada pengadilan khusus. Kita manusia ini terdiri dari badan, raga, dan jiwa dan raga. Jadi yang raga kita setelah meninggal itu di makam itu akan hancur, akan membusuk, tapi jiwa kita tetap hidup. Ini yang kita masuk surga itu jiwa kita. Pada saat meninggal langsung diadili. Surga atau neraka. Api penyucian udah masuk surga, cuman perlu proses permunian, masih di gerbang. Nah, kerinduan masuk surga itulah ada istilah api. Jadi api itu bukan dibakar kita, tapi kerinduan kita untuk cepat masuk surga. Bagaimana caranya supaya orang yang kita cintai yang menghadap Tuhan supaya cepat prosesnya di api penyucian, terutama keluarganya, dan kita yang mendoakan seluruh gereja, banyaklah berdoa untuk almarhum, banyak beramal. Nah, kalau masa puasa, prapaskah ini ya kita juga ada pantang dan puasa dengan permohonan untuk kebahagiaan kekal orang-orang yang kita cintai. Di masa prapaskah ini sebenarnya kita retret agung agar kita bersiap kalau suatu saat dipanggil Tuhan, di menghadap Bapa di surga. Itu jadi dipanggil Tuhan selalu dikatakan orang lupa lagi menghadap Bapa di surga. Tetapi belum raga kita. Raga kita nanti pada saat pengadilan terakhir, yaitu tubuh kita dibangkitkan hari kiamat atau pada hari akhir zaman, di mana yang sudah sekarangnya ini di pengadilan khusus masuk surga, sudah langsung juga di pengadilan terakhir nanti masuk surga. Yang sudah di neraka ya tetap di neraka. Pada saat meninggal kita langsung diadili. Jadi tidak ada ini lagi. Makanya bersyukurlah kita percaya kepada Kristus karena ada jaminan hidup kekal di rumah Bapa di surga. Bagaimana mempersiapkannya, selalu hidup dalam rahmat dan persahabatan kita selalu kita jaga dengan Tuhan, dengan selalu membaca kitab suci, berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, itu sudah jaminan. Lalu ada yang suka juga bertanya, tandanya apa kalau orang-orang yang kita cintai itu sudah masuk surga? Nggak masih di api penyucian saja. Ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Tanda yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, yang tadi saya bilang Carlo Acutis. Dia meninggal karena leukemia, masih muda, umurnya 14 tahun. Yang dalam kehidupannya sehari-hari mengupload mujizat-mujizat Ekaristi. Nanti Ibu, kalau sudah masuk surga, saya akan kasih tanda. Itu cerita terakhir saat sebelum dia meninggal bicara dengan ibunya.
Jadi setelah 4 tahun kemudian, ibunya hamil. Karl Acutis itu putra tunggal, anak satu-satunya dan laki-laki satu-satunya. Jadi begitu setelah 4 tahun, ibunya hamil dan dia punya adik kembar. Itu tanda kalau orang yang di api penyucian sudah masuk ke bahagia kekal di surga bersama Bapa. Sudah melihat mata dengan muka dengan muka, seperti ada di ayat Injil, Yesus di surga nanti. Bagaimana dengan kita? Tandanya apa? Saya hanya bisa memberi contoh di paroki. Monsinyur Vitus Rubianto itu adalah anak kesayangan Pastor Lorenzi. Pak Parmanto pun di gereja ini hidup bersama Pastor Lorenzi, Pastor Marini, Pastor Suryo. Saya tahu itu. Nah, kalau Pastor Lorenzi, Pastor Marini, Pastor Bruno, Pastor Lorenzi sudah masuk surga, ada tanda yang diberikan, yaitu anak asuhnya menjadi uskup sekarang ini. Jadi begitu. Ada hal-hal yang kita tidak pernah mohon, yang kita tidak pernah inginkan atau harapkan, tiba-tiba diberikan anugerah. Anugerah-anugerah yang luar biasa. Jadi berdoalah terus untuk Eyang, untuk Bapak, untuk Pak Parmanto. Kalau dia sudah masuk surga, itu dia memberi tanda kepada keluarga. Ini percaya tidak percaya, tapi di gereja Katolik banyak buktinya. Juga saya mengalami banyak hal-hal yang di luar pemikiran atau hal-hal apa yang bisa terjadi dalam keluarga. Misalnya anak diterima beasiswa di Prancis, itu anugerah. Itu berkat kakeknya Koko yang mendoakan keluarga saya. Atau juga tanah laku terjual, itu juga anugerah dari almarhum, dari leluhur yang kita doakan pada saat 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya, dan segala. Jadi jangan melalaikan peringatan arwah, di samping mempercepat proses untuk sampai ke surga, tapi juga kalau dia sudah di surga, maka anugerah-anugerah itu akan datang ke keluarga kita sendiri. Jadi banyaklah berdoa saat ini, masih 7 hari, menyambut Ekaristi, berbuat amal, dan nyekar. Jadi berdoa juga di makam, di usara Bapak, supaya proses di api penyucian supaya bisa lebih cepat masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, hari ini Bapak Parmanto yang pergi menghadap Bapak. Besok itu giliran kita. Belum setahun itu Pak sendiri mendahului kita. Besok giliran kita. Jadi tinggal tunggu giliran. Untuk itu jangan kita hidup, terutama ini di masa Prapaskah ini, kita harus bisa melihat introspeksi diri. Siapkah kita kalau suatu hari dipanggil Tuhan? Karena kematian, jodoh, kelahiran itu misteri Allah. Kita tidak tahu kapan
menghampiri kita, atau siapa jodoh anak kita, cucu kita, kapan lahirnya seorang bayi kita tidak tahu. Misteri. Jadi masa Prapaskah ini benar-benar kita manfaatkan, bacaan-bacaannya pun lain daripada masa biasa atau masa lain. Kita benar-benar diharapkan bisa bertobat untuk suatu kebangkitan setelah nanti misteri hari suci dan segala macam. Ini adalah proses kita merenungkan betapa baiknya Tuhan yang mengadili kita. Ini yang kadang-kadang tidak terpikirkan manusia. Yang mengadili kita, tetapi Dia yang diadili. Dia yang sengsara wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kadang-kadang ini kita bisa tahu hanya pada saat Jumat Agung. Tidak kita renungkan setiap hari ini. Makanya setiap pengikut Kristus ada jaminan penebusan, ada jaminan keselamatan, ada jaminan surga. Jadi jangan takut menghadapi kematian. Tetapi hendaknya kita karena sudah dijamin surga itu selalu bersyukur, jangan banyak mengeluh sama Tuhan, jangan banyak menggerutu sama Tuhan, apalagi memohon yang kagak-kagak. Dia sudah memberikan yang terbaik, memberikan tubuh dan darahnya sehabis-habisnya. Jadi tinggal kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Tinggal kita berbuat baik setiap saat, dimanapun kita berada, sebagai balas budi kebaikan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita masih diberikan hidup. Ada lagu itu, mumpung ada masih kesempatan, mumpung masih kuat, apa yang kita buat untuk Tuhan sebagai balas budi kita, karena kita dijamin masuk surga. Kita harus penuh syukur setiap hari. Jangan sedih, merengut, atau kusut, tapi penuh sukacita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan dengan keyakinan ini seharusnya kita penuh sukacita. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian dan mengangkatnya menuju kemuliaan abadi di surga. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita ini kepadanya. Bagi saudara kita, Bapak Bonifasius Parmanto, yang pada 7 hari yang lalu menghadap Bapa. Ya Bapa yang Maha Baik, berikanlah kepada saudara kami ini hidup yang kekal bersama Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim, satukanlah saudara kami tercinta ini bersama para kudus-Mu di surga. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Bapa. Semoga dengan rahmat cinta kasih-Mu, saudara kami ini kini berbahagia dalam kesatuan dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga kekuatan-Mu senantiasa menguatkan mereka untuk senantiasa berserah dan percaya sepenuhnya kepada kehendak-Mu ya Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja,
Semoga gereja yang dipercayakan untuk memberikan kesaksian akan hidup sesudah kematian tetap setia melaksanakan misinya, sekalipun menghadapi banyak tantangan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang belum mengenal harapan akan Allah, semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan belas kasih-Nya bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal tetapi belum mengenal Allah. Semoga mereka semua juga diperbolehkan untuk memandang wajah Allah yang penuh kasih kepada siapa saja. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kalau dari keluarga mungkin ada yang mau menambahkan doa umat. Ya Tuhan, kami mohon agar Bapak bisa menjalani kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang bersama Bapa di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas sosok ayah kami, bapak kami, akung kami dalam hidup keluarga dan masyarakat di sekitar Bapak. Kami mohon sosok Bapak yang baik bisa membuat kami di dalam keluarga selalu rukun dan berbuat yang baik di antara masyarakat sekitar kami. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menggabungkan seluruh doa-doa dan permohonan kita tadi dengan bersama-sama memuji dan memohon Allah dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Ya Bapa yang Maha Baik, Maha Pengampun, Kesabaran dan kuasa-Mu telah menyelamatkan kami semua, terlebih bagi saudara kami, Bapak Bonifacius Parmanto. Bapa, betapa kami sering jatuh dalam dosa dan menyangkalmu, tetapi Engkau tetap setia menanti kami untuk bertobat. Kami percaya Bapa Kia. Oleh karena itu kami percaya bahwa saudara kami Bapak Bonifacius Parmanto kini bahagia bersama Engkau sendiri. Bagi kami yang masih terus berjuang di dunia ini, ya Bapa, semoga karena kekuatan dan rahmat-Mu, kami senantiasa hidup seturut jalan-Mu, supaya pada akhirnya nanti kami dapat berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Semua ini kami serahkan dengan peran. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Allah selalu menopang, menyelamatkan dan menempatkan kita di rumah tinggal yang baru, yakni Firdaus yang abadi. Marilah kita memohon berkat kepadanya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberi ketabahan dan keteguhan iman kepada kita yang berkumpul di sini. Saudara sekalian, ibadat peringatan arwah hari ke-7 saudara kita Bapak Bonifacius Parmanto sudah selesai. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup
indah rencana-Mu Tuhan. Kamu Tuhan di dalam hidupku, rasakan semua jalanmu, rasakan hati menderita, dan ku mengerti semua. Sekarang mohon padaku, ku melihat dan ku rencana-Mu. Ku melihat dan ku rencana-Mu. Aku rasakan dan ku menghati, ku mengerti sekarang padaku. Ku merasakan rencana, ku mengerti sekarang padaku. Dan ku merasakan dan ku merasakan ku melihat dan ku rencana-Mu. Dengan lagu penutupan ini berakhir pula ibadat sabda online yang kami lakukan untuk memperingati meninggalnya 7 hari Bapak Bonifasius Parmanto. Tadi saya sebelum misa ini bertanya kepada Ibu. Sebelum ibadat sabda ini bertanya pada Ibu, apakah Ibu mau berbicara mewakili keluarga, tapi Ibu merasa keberatan karena nanti kalau Ibu bicara, Ibu nangis. Jadi saya mewakili Ibu atas nama keluarga, berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dalam mengikuti ibadat sabda online ini. Masih teringat dalam ingatan kami semua, begitu cepatnya Bapak menghadap Bapa yang Maha Kuasa. Pada saat itu kami dan pastinya saudara-saudara sekalian juga tidak siap kalau ada keluarga yang meninggal. Tapi pada saat itu berkat bantuan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami dapat melalui proses bisa berjalan lancar.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Tidak ada gading yang tidak retak. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan bila ada ucapan atau tindakan Bapak semasa hidup yang kurang berkenan pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Untuk hal-hal yang baik, mari kita kenang sebagai ingatan kita kepada Bapak yang kami, saudara dan teman-teman semua, Bapak Bonifasius Parmanto. Dan jika memang berkenan, jadikanlah contoh yang bisa membuat kita baik. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat-Nya bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara, adik, kakak, om, tante, semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Oh, sekali lagi, saya mohon maaf dan Ibu Sri dalam memimpin ibadat sabda kali ini dan ibadat sabda sebelumnya. Selamat malam. Selamat malam. Karena ada di dalam ruangan ini ya nggak usah. Kalau di luar, kalau ikut online. Ibu semuanya, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Saya punya keyakinan Bapak sudah bahagia kekal karena banyak relasinya dengan para pastor di paroki, para usahanya, karyanya untuk bangsa dan negara. Tapi memang kalau kita hanya melihat amal, jasa, itu tidak memungkinkan kita bisa semua manusia bisa masuk surga. Tapi karena hanya belas kasih Tuhan kita Yesus Kristuslah yang membuat kita dilayakkan, diangkat menjadi anak-anak Allah dan bisa hidup kekal di dalam surga. Terima kasih. Amin. Boleh dibawa Pak? Ini udah enggak? Lalu ditutupnya. Udah kan? Udah kan sudah ditutup.